Menteri Pertahanan Indonesia mengumumkan bahwa pesawat tempur J-10 buatan Chengdu, China akan segera tiba dan beroperasi di Jakarta. Sedangkan pihak TNI memberikan tanggapan atau pernyataan tertentu menanggapi kabar tersebut. Bisa berupa dukungan, klarifikasi, atau komentar terkait rencana kedatangan pesawat itu. Beberapa hari terakhir ini, suasana di jagat pertahanan Indonesia lagi rame banget. Menteri Pertahanan kita, Pak Syafri Samsudin, baru aja bikin pengumuman yang bikin kuping semua orang langsung berdiri. Katanya, jet tempur J-10 buatan Cina akan segera terbang di Jakarta. Nah loh, kalimat segera terbang di Jakarta ini langsung bikin publik heboh. Bayangin aja, lagi macet di Sudirman, terus tiba-tiba di atas lewat jet J-10 yang suaranya bukan cuma ngengeng, tapi wush kayak guntur dari langit. Auto semua orang buka kamera HP. Tapi tunggu dulu, walaupun Menhan ngomong begitu, beliau nggak ngasih tahu kapan tepatnya itu pesawat mau terbang. Ya semacam teaser film Marvel, ngasih bocoran dikit biar semua penasaran. Nah, pas wartawan pengen cari tahu lebih lanjut, muncul nih satu tokoh lain, Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Dan ternyata, waktu ditanya soal pembelian jet ini, Pak Menkeu bilang dengan jujur, "Saya belum tahu detailnya." Lah, gimana ini? Yang satu bilang pesawatnya udah siap terbang. Yang satu lagi belum tahu anggarannya. Kebayang nggak kayak dua teman lagi belanja, yang satu udah bayar di kasir, yang satu baru buka dompet. Tapi biar adil ya, ternyata Pak Purbaya ini udah sempat menyetujui anggaran besar banget. Katanya mencapai 9 miliar dolar AS. Wah, itu kalau dikonversi ke rupiah, aduh jangan dihitung deh, bisa pusing. Pokoknya angka segitu bisa bikin semua warung pecel lele di Jakarta buka cabang di bulan Mars. Roket, ikan lele, api. Tapi beliau menegaskan, dana itu belum tentu untuk J-10. Masih harus diverifikasi ulang. Jadi mungkin sekarang tim keuangan dan pertahanan lagi kayak main puzzle. Nyocokin potongan mana yang cocok buat pesawat, mana yang buat proyek lain. Nah, yang menarik nih, media asing langsung ikut nimbrung. Media dari Malaysia, Defense Security Asia, langsung nulis artikel panjang berjudul Indonesia sahkan pembelian jet pejuang Cina Chengdu J-10C, isyarat perubahan strategik pertahanan serantau. Wah, judulnya aja udah kayak film dokumenter di Netflix. Dan mereka nulis bahwa Indonesia kabarnya bakal beli 42 unit J-10C. Wow, varian tercanggih dari keluarga J-10. Nah, disinilah mulai serunya nih. J-10C ini bukan sembarang jet. Ini tuh pesawat generasi 4.5, artinya ya hampir generasi 5, tapi belum sampai. Kalau manusia ini kayak umur 29 tahun, belum 30, tapi udah merasa dewasa. Jet ini dilengkapi dengan radar AESA, radar canggih yang bisa ngelacak banyak target sekaligus, sistem fly-by-wire yang bikin manuvernya lincah banget, dan lapisan penyerap radar yang bikin dia setengah siluman loh. Jadi mungkin kalau lewat di atas kepala, radar musuh cuma bisa bilang, tadi ada pesawat lewat nggak sih? Dari segi performa, kecepatannya bisa mencapai Mach 1.8 alias hampir 2 kali kecepatan suara. Tingginya bisa sampai 18.000 meter. Itu udah lebih tinggi dari pesawat penumpang biasa. Dan jarak tempurnya lebih dari 1.100 km. Kebayang nggak? Dari Jakarta bisa ke Kalimantan balik lagi dan masih sempat lewat Bali buat foto matahari terbenam. Senjatanya juga nggak main-main. Dia bawa rudal PA-15, rudal jarak jauh yang bisa ngejar target di udara sejauh lebih dari 200 km. Bayangin, musuhnya masih di horizon, ini rudal udah, "Halo bro, aku datang." Dan kalau misi ke darat atau laut, wah, J-10C bisa bawa bom berpanduan presisi, rudal anti-sikap, dan segala jenis amunisi canggih lainnya. Belum lagi sistem sensor fusi. Bahasa gampangnya,
pesawat ini bisa multitasking kayak emak-emak. Masak, nonton sinetron, sambil ngawasin anak main di luar. Nah, semua kecanggihan itu bikin banyak analis bilang, wah, kalau Indonesia beneran punya J-10C, ini bisa jadi langkah besar di Asia Tenggara. Apalagi, jet ini bisa jadi jembatan menuju teknologi generasi kelima. Jadi bukan cuma beli pesawat, tapi juga belajar teknologi masa depan. Tapi, walaupun semua sudah terdengar keren banget, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar akan jadi pengguna resmi J-10C ini? Nah, ini dia bagian yang masih jadi misteri besar. Karena sampai sekarang, belum ada pernyataan resmi soal kontrak finalnya. Ibaratnya kayak hubungan yang udah dekat banget. Udah jalan bareng, tapi belum ada kata resmi jadian. Media luar bahkan mulai berteori-teori. Ada yang bilang Indonesia bakal pakai J-10C buat ngisi kekosongan sementara sebelum pesawat generasi 5 seperti KF-21 dari Korea datang. Ada juga yang menduga ini langkah strategis biar Indonesia bisa ngintip teknologi Cina sambil tetap pegang hubungan baik sama negara lain. Jadi kalau istilahnya anak muda zaman sekarang, main aman dulu bro. Tapi dari sisi pertahanan, langkah ini cukup menarik karena J-10C itu bukan sekedar jet tempur biasa, tapi juga simbol bahwa Indonesia mulai berani melangkah keluar dari zona nyaman, nggak cuma bergantung sama Barat. Kita pengen nunjukin ke dunia bahwa Indonesia bisa berdiri di tengah, tapi tetap kuat. Nah, bayangin kalau nanti 42 unit J-10C ini beneran datang. Langit Halim atau Iswahyudi bakal rame banget kayak festival aviasi terbesar di Asia Tenggara. Wartawan, penggemar pesawat, fotografer, semuanya pasti standby dengan kamera telezoom panjang-panjang. Nunggu momen pertama J-10C Indonesia take off dengan bendera merah putih di sayapnya. Tapi kalau ngomongin soal jet tempur baru, tentu aja selalu ada yang pro dan kontra. Sebagian bilang, kenapa pilih produk Cina? Kenapa nggak sekalian F-16 Viper atau Rafale aja? Yang lain jawab, lah, yang penting cepat, canggih, dan cocok sama kebutuhan kita. Ya, namanya juga debat dunia aviasi, kadang lebih panas dari knalpot jetnya sendiri. Tapi terlepas dari itu semua, kalau benar Indonesia dapat J-10C, ini bakal jadi sejarah besar dalam modernisasi militer kita. Karena J-10C ini nggak cuma soal kecepatan dan senjata, tapi juga soal transfer teknologi dan kemandirian industri pertahanan. Bayangin aja, kalau nanti para teknisi TNI AU bisa belajar langsung ke China, ngulik radar ASEA, sistem fly-by-wire, sampai sensor fusi canggih, wah, itu udah kayak kuliah gratis di kampus teknologi penerbangan dunia. Dan gak menutup kemungkinan, pengalaman itu bisa jadi bekal buat pesawat buatan Indonesia di masa depan. Siapa tahu nanti kita punya J-10 versi Nusantara yang desainnya keren, mesinnya garang, dan interiornya ada tempat naruh kopi. Nah, yang pasti, berita ini lagi bikin pecinta dunia aviasi di seluruh Indonesia gak bisa duduk tenang. Timeline media sosial penuh sama spekulasi, meme, dan debat ala netizen berijazah pilot keyboard. Tapi ya wajar aja, soalnya ini bukan cuma soal pesawat, tapi soal kebanggaan bangsa. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.